Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal TWK, khususnya materi integritas. Tanpa lama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Soal pertama, nilai utama integritas yang harus dimiliki oleh ASN sebagai pelayan publik adalah A. Kedisiplinan, B. Rasa tanggung jawab, C. Rela berkorban, D. Kepedulian, E. Kejujuran. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang integritas, kita mengarah kepada sikap kejujuran. E. Kejujuran. Soal selanjutnya, salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru adalah A. Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas, B. Banyak terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, C. Indonesia dilanda krisis moneter dan moral, D. Indonesia sering menerima kritikan dari luar negeri, E. Indonesia tidak mampu bersaing di pentas dunia. Salah satu masalah terbesar yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru adalah maraknya terjadi praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah inilah yang menjadi penyebab terbesar runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, untuk menghadapi kuatnya pengaruh globalisasi ekonomi yang selalu dipropagandakan oleh beberapa negara di dunia, maka alternatif yang bisa ditempuh oleh bangsa Indonesia adalah A. Mengutamakan produk pertanian, B. Menggantungkan pada badan PBB, C. Sistem ekonomi yang berprinsip pasar bebas, D. Pembangunan industri berdasarkan bahan baku, dan E. Perekonomian yang berorientasi kepada kesejahteraan. E. Terciptanya perekonomian yang berorientasi kepada kesejahteraan mampu menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi pengaruh arus globalisasi yang semakin kuat. Soal selanjutnya, pada hakikatnya, bangsa Indonesia menolak keberadaan PKI, teroris berita hoaks yang berkaitan dengan SARA karena berdampak A. Integrasi nasional, B. Disintegrasi bangsa, C. Ancaman bangsa, D. Hambatan bangsa, E. Tantangan bangsa. Mari kita lihat pembahasannya. Pertama, kita harus mengetahui bahwa disintegrasi merupakan salah satu fenomena sosial yang paling ditakuti dalam kehidupan masyarakat. Fenomena terhadap disintegrasi ini sendiri akan menimbulkan gejolak terhadap pecahnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Perpecahan hidup dalam masyarakat ini disebabkan karena adanya pengaruh dari negara lain, serta disintegrasi bangsa ini juga bisa disebabkan oleh pengaruh dari negara sendiri, seperti kekurangan penerimaan terhadap perbedaan sehingga tidak munculnya sikap toleransi, sehingga muncullah seperti PKI, teroris, berita hoaks, SARA, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah B. Disintegrasi bangsa. Soal selanjutnya, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri merupakan salah satu contoh ancaman nir-militer di bidang. Mari kita lihat pembahasannya. Ancaman non-militer adalah ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman ini tidak menggunakan militer dan tidak berangkatan senjata, namun bisa memecah belah bangsa, membahayakan kedaulatan NKRI, dan juga bisa mengancam keselamatan warganya. Gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang impor merupakan ancaman nir-militer di bidang sosial dan budaya.
Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan adalah sebagai kekuatan A. Utama, B. Pendukung, C. Tambahan, D. Penting, E. Tak tergantikan. Untuk menjawab soal ini, kita harus melihat isi dari pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 ini mengatakan, usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pemerintahan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi, jawabannya adalah B.